Kemudian di dalam tanda kurung Kurawa ini baru ada aksinya, ada aksi, kemudian ada next element. Nah, next element ini yang apa? Yang ada i plus gitu atau i min, itu next elemennya ya. Kalau aksinya itu perintah yang akan dijalankan. Kondisinya ini batasannya gitu, batasan dia memenuhi syarat untuk melakukan pengulangannya. Nah, ini kalau di bawah sini kalau kondisinya ini sudah tidak terpenuhi, maka dia menjalankan aksi yang di bawahnya. Nih, kondisi pengulangan itu bernilai false ya, atau tidak memenuhi, makanya dia dijalankan yang di luar perulangannya. Nah, terakhir itu ada terminasi. Terminasi itu udah sebenarnya udah selesai dijalankan. Nah, ini contoh flowchart nih. Ini ada inisialisasi aksi atau first elemennya, kemudian ada kondisi perulangannya. Kalau dia bernilai benar, maka dia akan menjalankan aksi. Kemudian setelah menjalankan aksi, dia akan next element. Next element kan yang di dalam sini. Aksi, kemudian next element, kemudian kembali lagi ke kondisi pengulangannya. Terus begitu kalau nilainya itu memenuhi atau bernilai true. Tuh. Kalau dia tidak memenuhi lagi, maka dia akan ke terminasi atau menjalankan perintah yang ada di luar pengulangannya. Kalau kondisinya itu bernilai false ya, dia akan ke terminasi gitu. Ini untuk contoh flowchartnya ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak terkait pengulangan while? Beda ya dengan yang kemarin ya. Oke, kalau ada nggak yang mau tanyain? Belum ada, Bang. Oh, belum ada ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini ada pengulangan while. Pengulangan dikendalikan oleh elemen pengulangan yang diinisialisasi sebagai first element dan diubah nilainya dalam badan pengulangan menjadi next element. First element ini kita bisa nentuin ya, misalkan ada integer i-nya itu pertamanya sama dengan 0 gitu, atau inputan dari pengguna itu sebagai first elementnya. Dia nanti akan di dalam pengulangannya akan diubah menjadi next element gitu di dalam badan pengulangan. Yang diubah itu nilainya ya, bukan nama variabelnya. Yang diubah itu nilainya aja. Kemudian ada aksi yang dilakukan selama kondisi pengulangan masih terpenuhi atau berharga true gitu. Jadi selagi kondisinya itu memenuhi, maka dia akan menjalankan aksinya yang di dalam kurung Kurawa tadi. Kalau dia memenuhi ya, atau berharga true atau benar gitu. Kemudian ada tes terhadap kondisi pengulangan dilakukan setiap kali sebelum aksi dilakukan. Jadi dites dulu ya terhadap kondisinya, dicek itu kondisinya. Kalau sebelum dia menjalankan aksi, jadi dicek terlebih dahulu kondisinya baru menjalankan aksinya gitu. Dan terakhir ada pengulangan ini berpotensi untuk menimbulkan aksi kosong atau tidak pernah melakukan apa-apa. Karena pada tes yang pertama, kondisi pengulangan tidak dipenuhi atau berharga false, sehingga langsung keluar loop. Nah, jadi misalkan ya kita tes kondisi pengulangan yang pertama ya, untuk pertama kali kita tes dulu kondisi pengulangannya. Nah, ternyata kondisi pengulangan itu sudah tidak memenuhi atau berharga false, maka dia akan menjalankan aksinya itu namanya aksi kosong gitu, tidak pernah melakukan apa-apa. Karena pada tes yang pertama kondisi pengulangan tidak dipenuhi ya ini. Nah, waktu tes yang pertama dia sudah tidak memenuhi, makanya dia menjalankan aksinya aksi kosong sehingga dia keluar dari pengulangannya atau loop.
Nah, kalau mudah langsung aja ya, coba lihat latihan aja. Kita kerjain nanti bentar. Ini buatlah program yang dapat menampilkan 10 hello di layar. Gunakan notasi while untuk melakukan pengulangan. Oke. Mana ya C++ tadi? Ini ya. Geser lagi ya. Nih, yang lain boleh nyoba ya, kalau mau dicoba. Jadi tadi perintahnya menampilkan 10 hello world. Nah, kita bisa langsung di dalam badan mainnya ini kita buat while misalkan integer nya itu kurang atau sama dengan 10. Kita buat dulu sebelumnya itu first element integer nya itu sama dengan 10 satu berarti dimulai dari 1. Kemudian dia nanti berhenti di 10 ini. Nah, ini first element yang udah dibuat, kemudian baru buat kondisi pengulangannya. Setelah membuat kondisi pengulangan, nggak usah lagi kita. Nah, sudah membuat kondisi pengulangan, baru kita membuat badan pengulangannya. Go inline ya, inline. Karena dia akan enter ke bawah. Nah, setelah membuat aksinya, baru kita buat next elemennya plus tadi. Oke. Coba dijalankan. Muncul, oh ya muncul. Ternyata dia muncul ya. Jadi jumlahnya sama ya, kalau mau dihitung ada 10. 2, 4, 6, 8, 10 ya. Ada 10. Nah, jadi kita buat dulu ini buat komentar aja ya. Ini namanya first element. Kita tentuin variabelnya itu nilainya berapa. Kemudian ada namanya kondisi. Di sini kondisi. Ini aja. Nah, ini. Nah, ini ada kondisi. Kondisi ini ketika dia batas akhirnya gitu untuk mudah. Jadi misalkan i-nya itu sama dengan 1, kemudian dicek apakah 1 itu lebih kecil sama dengan 10. Kalau dia memenuhi, maka dia akan menjalankan yang ada di dalam pengulangannya gitu. Nah, ini kan tadi kan kita buat i-nya sama dengan 1. Kemudian kita cek di sini. 1 itu kurang atau sama dengan 10. Dia kan bernilainya benar ya, memenuhi ya. 1 itu emang lebih kecil dari 10 ya. Nah, kita jalankan aksinya cout hello gitu. Nah, berarti menampilkan kata-kata hello 1 kali gitu. Nah, inline. Kemudian i-nya itu bertambah 1 ya, i plus. Berarti sekarang i-nya itu bernilai 2. Nah, kita cek di sini. 2 itu lebih kecil atau sama dengan 10. Ternyata masih benar ya. Nah, kemudian cout lagi hello sebanyak 1 kali gitu. Enter. Kemudian i-nya plus berarti i-nya bertambah 1 gitu. Berarti sekarang i-nya bernilai 3. Nah, 3 dicek lagi apakah dia lebih kecil dari 10. Ternyata dia memenuhi. Makanya dia cout hello gitu. Banyak 1 kali lagi gitu. Yang ketiga ya. Nah, kemudian bawahnya ada i plus. Berarti i-nya ditambah 1. Terus sampai dia tidak memenuhi. Nah, ini aja memenuhi waktu dia udah di kondisi akhir ya. Misalkan udah 10 i-nya. Di jumlah-jumlahin terus udah 10 i-nya. Misalkan. Nah, dicek apakah 10 ini lebih kecil atau sama dengan 10. Ternyata masih benar ya. Karena dia ada sama dengannya. Nah, baru dia menjalankan aksinya lagi. Cout hello sebanyak 1 kali. Enter. Nah, ini untuk yang hello yang terakhir ini. Saat dia nilainya i-nya itu sama dengan 10.
kemudian I++. Nah, ini yang bernilai 11 ya sekarang ini ya. Kalau udah I++. Nah, ketika dia bernilai 11, dia sudah tidak memenuhi lagi ya untuk kondisinya ini. Kalau dia tidak memenuhi, dia akan ke luar loopingnya, keluar dari perulangan while. Dia akan menjalankan aksi yang ada di luar pengulangan ini. Itu. Nah, sampai sini ada yang mau tanyain nggak terkait pengulangan while? Mau tanyain nggak? Atau masih bingung gitu? Elemennya dari mana gitu, atau kondisinya gimana nentuinnya gitu. Cara nentuin kondisinya ini kondisi saat dia batas akhirnya gitu. Dalam artian batas akhirnya. Kalau dia udah lewat batas akhirnya, dia sudah tidak memenuhi gitu. Kalau di perulangan for itu yang ada di tengah-tengah. Jadi misalkan ada for ya. Misalkan I-nya itu dimulai dari 0, kemudian I-nya itu kurang atau sama dengan 10 gitu. Nah, itu yang di while itu, yang di kondisi ini, itu ada yang di tengah-tengah sini. Yang di tengah-tengah pengulangan for-nya gitu. Yang I sama dengan 0 ini untuk first elemennya. Beda ya dengan yang pengulangan for. Kalau pengulangan for kan ngecek kondisinya itu ada 3 ya, I sama dengan 0, kemudian ini dicek ya kondisinya. Kalau while dia cukup yang tengahnya saja, yang ini kondisi akhirnya aja, batas akhirnya itu untuk pengulangan while. Ada yang mau tanyain nggak? Ini baru hello ya, nanti kita coba soal-soal lain gitu. Cukup sih Bang, paham Bang. Oke, yang lain paham juga nggak terkait pengulangan while, konsepnya aja? Paham Bang. Paham ya? Aman Bang. Mantap. Sejauh ini masih bisa menerima ya. Nah, sekarang kita coba ya, misalkan I-nya itu lebih dari 10, misalkan I-nya itu berapa ya? 30. Kira-kira apa yang tampil? Coba dijalankan, ternyata dia tidak tampil apa-apa ya. Dia tidak menampilkan apa-apa. Karena untuk first elemennya saja, dia sudah tidak memenuhi kondisi yang di while-nya. Jadi dia tidak menampilkan apa-apa. Dia tidak menjalankan aksi yang ada di sini. Aksi yang di sini. Makanya dia disebut namanya aksi kosong. Ada kan namanya aksi kosong. Dia tidak menjalankan apa-apa. Itu kalau untuk first element saja dia sudah tidak memenuhi. Dia akan menjalankan aksi kosong itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini ada latihan 1. Nah, ini solusinya ya. Sama seperti tadi, yang misalkan sama dengan 1. Kemudian ada kondisinya, ada aksi dan elemen. Oke. Nah, ubah nilai I dari 1 menjadi I sama dengan 15. Apakah ada hello yang muncul di layar? Tadi kita kan udah nyoba I-nya itu sama dengan 30. Ternyata tidak muncul apa-apa ya di layar konsol tadi. Kenapa? Karena pengulangan file berpotensi untuk menimbulkan aksi kosong. Tidak pernah melakukan apa-apa. Karena pada tes yang pertama, kondisi pengulangan sudah tidak dipenuhi atau berharga false, sehingga langsung keluar dari loop atau pengulangannya. Untuk apa penjelasannya gitu? Nah, tadi ya atau tidak muncul di layar karena dia menjalankan aksi kosong, tidak melakukan apa-apa. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut ke latihan kedua. Kedua ini buatlah program yang dapat menghitung jumlah angka dari 1 hingga n. Gunakan notasi while melakukan pengulangan. Misalkan n-nya 3, ada 1, 2, 3. Dia mengunculkan jumlahnya, jumlah dari 3 bilangan ini. Kira-kira di sini ada yang bisa nggak buat contoh program kayak gini?
Yuk dari apa? Konsep yang di yang hello tadi kita ubah jadi yang seperti ini. Atau kalian satu kelas itu diskusi ya. Diskusi terkait bagaimana buat program ini. Nanti satu orang berbicara gitu, memberitahu saja gitu bagaimana cara nulisnya. Misalkan I-nya itu mau berapa gitu. Kita dulu ya. Kalian diskusi dulu ya satu kelas gitu. 5 menit lah. Kira-kira gimana cara buatnya gitu. Nanti perwakilan bicara atau enggak buat source code-nya itu di komentar ya, di kolom komentar sini. Kira-kira gimana cara buatnya? Tapi ini kan udah ada solusi. Nggak jadi deh, udah ada solusinya. Ntar aja. Nanti ada soal lain. Itu ada solusinya. Buat aja langsung ya. Nanti di bawahnya ada soal yang nggak ada solusi. Jadi misalkan integer kita butuh I dengan N. N itu untuk nampung ini ya, nampung nilai N. Nah, kita samain aja N-nya besar. I-nya itu untuk yang while-nya. Kita buka dulu. Masukkan nilai N. Bikin answer. Nah, dia ada while. Nah, secara otomatis yang N-nya ini ya, itu nanti jadi batasannya ya. Kita buat dulu I-nya itu kita tentuin aja. Dia di sini kita buat I-nya dulu sama dengan 0 misalkan. Tadi kan udah 1, sekarang dimulai dari 0. Misalkan batas akhirnya itu I-nya 1 deh, karena dia dimulai dari 1 ya. Ini dimulai dari 1, jadi ini 1 ya. Nah, untuk kondisinya berarti dia kurang atau sama dengan berkurang kurawa ya. Ini kan untuk kondisinya dari 1 sampai ke N bilangan kita inputkan tadi. Nah, untuk aksinya kita buat out ini aja. Nah, karena dia ingin menampilkan jumlah, maka kita butuh variabel baru namanya variabel jumlah. Jadi karena dia di sini kan bilangannya integer ya, maka jumlahnya kita buat integer juga nggak apa-apa. Nah, variabel jumlah barunya kita buat di bawah si out I, kita buat jumlah sama dengan jumlah ditambah I. Nah, bawahnya baru untuk next elemennya plus. Nah, di luar kondisi pengulangan kita buat si out jumlah itu variabelnya jumlah. Nah, ini. Coba kita jalankan. Misalkan N-nya tadi 3. Oke, sama ya. 1, 2, 3, jumlahnya itu 6. Nah, ini untuk contoh tampilannya, kemudian di kanannya ada source code-nya. Jadi, I-nya itu dimulai dari 1 ya. I-nya dimulai dari 1, kemudian masuk ke pengulangan while. While-nya ini, batas akhirnya itu kurang atau sama dengan N. Jadi, misalkan kita inputkan tadi nilainya 3. Nah, berarti N-nya ini nanti akhirnya 3. Apakah 1 itu kurang atau sama dengan 3? Ternyata memenuhi. Makanya dia masuk ke aksinya. Si out I, N lain. Berarti menampilkan I-nya. I-nya tadi kan 1. Tapi angka 1. Kemudian N lain. Nah, di bawahnya ada jumlah. Memberikan jumlah plus I. Ini untuk menampung nilai dari I-nya. Tadi kan jumlahkan nilainya 0. Nah, dari 0 kita tambahin dengan 1. Jadi nilai jumlah sekarang
1 ya, 0 tambah 1 kita beraja di sini. Tadi 0 tambah 1 berarti 1 ya, I plus plus. Sekarang nilainya 2 ya, 2 dicek ternyata memenuhi, C out I and lain 2 di sini karena I-nya udah nilainya 2. Nah, di sini kita cek lagi. Jumlah sama dengan jumlah plus I. Jumlah yang ini tadi nilainya 1. Kemudian I-nya 2. 2 tambah 1, 3 ya. 3. I plus plus. Nah, I-nya berarti sekarang nilainya 3. 3, C out, I, and line. Nah, C out I berarti menampilkan angka 3 ya. Angka 3, kemudian and line. Di sini ada jumlah. Jumlah sama dengan jumlah plus I. Jadi jumlahnya tadi nilainya 3 ya. 3 ditambah I. I-nya tadi nilainya udah 3 juga. Berarti 3 ditambah 3, 6. Nah, selanjutnya I plus plus. I-nya bernilai 4. Kemudian dicek di while-nya sini. Apakah 4 itu lebih kecil atau sama dengan 3? Kita tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi, maka dia akan menjalankan di luar loop-nya ya. Di sini. Kalau dia tidak memenuhi. Nah, di sini berarti jumlahnya berarti 6 ya. Nah, gitu. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Ayo, udah ngerti ya? Ini tinggal tambahin variabel jumlah ya buat jumlah. Kalau mau rata-rata, kita tinggal jumlah dibagi ini tadi n-nya tadi, jumlah nilainya. Buat rata-ratanya kalau mau dimodifikasi gitu. Ada nggak kira-kira mau tanyain? Bang, Sini. bertanya bang. Oke, mau nanya apa? Itu batasannya itu yang I plus plus itu bukan pak? Ini I plus plus ini untuk next element ya. Ini namanya next element. Elemen. Tuh. Jadi setiap selesai menjalankan aksi, I-nya tadi bertambah gitu, tambah 1 gitu. Nah, tadi yang mau ditanyakan tadi kan batas akhirnya ya. Batas akhirnya itu ada di kondisinya ini. Gitu. Ini kan tadi kan kita masukkan n-nya 3, berarti batas akhirnya di sini itu 3 ya. 3. I-nya dimulai dari 1. 1 lebih kecil atau sama dengan 3. Bernilainya benar ya. Nah, makanya dia menjalankan aksi yang di sini. Nah, setelah menjalankan aksi, I-nya yang bernilai 1 ini akan bertambah ya. Ini kan ada next element I plus plus. Nah, yang semulanya I-nya 1 nanti berubah menjadi 2 gitu. Kemudian dicek lagi di sini. Apakah 2 memenuhi di sini gitu. Kalau dia memenuhi, dia akan menjalankan aksinya lagi gitu. Nah, kalau sudah menjalankan aksi, nanti I-nya bertambah 1 lagi. Berarti I-nya di sini bernilai 3 gitu. Dicek lagi, kan dia kan masih memenuhi juga ya di sini ya. Nah, dia akan menjalankan aksinya lagi yang di sini. Setelah menjalankan aksi, kemudian dia akan menjalankan next element. Next elemennya sekarang I plus plus. Berarti nilai I itu sekarang nilainya 4. Nah, waktu I-nya 4, dicek di sini, ternyata dia sudah tidak memenuhi ya. 4 kan tidak kurang dari 3 ya. Dia kan lebih besar dari 3 ya. Berarti dia tidak memenuhi ya kondisi yang ada di sini. Kalau dia tidak memenuhi kondisi yang ada di sini, nanti akan jalankan yang di luar sini. Di luar sini. Kalau I-nya udah 4 memenuhi, dia akan menjalankan yang di luar while-nya. Berarti dia akan menjalankan si out jumlah itu berapa jumlahnya tadi yang udah dihitung sini. Ada yang mau tanya nggak? Atau udah paham?
Masih bingung. Oke Bang, makasih Bang, udah ngerti. Ngerti ya? Yang lain ada yang mau tanyain nggak? Terkait contoh soal ini. Saya udah paham bang. Udah ya? Oke, kita lanjut ya. Saya harap ini satu kelas bisa semua ya, nggak satu orang dua orang yang paham. Saya harap satu kelas paham gitu. Nah, di sini kan solusinya ada ya. Tadi kita udah buat sama aja sebenarnya. Di sini ada apa? Alternatif ekspresi gitu. Ada sum plus sama dengan i. Nah, itu sama aja ya di sini. Ini untuk memperpendek saja gitu. Ini kan kita buat jumlahnya sebanyak 2 kali. Jadi kita singkat saja buat plus sama dengan i. Itu artinya sama aja dengan yang tadi. Jumlah sama dengan jumlah plus i. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Udah paham kan? Ini kan materi while ya. While. Kemudian kita lanjut ya ke while. Ini konsep berdasarkan kondisi pengulangan di akhir atau while. Ini kebalikannya dari yang while tadi. Nah, jadi gini. Inisiasi aksi. Ini ada first elemennya kan kita nentuin first elemennya berapa. Ada do-nya. Do itu kurung kurawa, ada aksi, kemudian ada next element. Ada while-nya juga. Setelah apa? Setelah do itu. Nah, setelah tanda kurung kurawa ada while-nya. Ada baru kondisi pengulangannya gitu. Kebalik ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan while-nya itu kan ada di atas ini ya. Sedangkan sekarang dia ada di bawah. Dibalik kondisinya gitu. Nah, tinggal ditambahin 2 aja. Gitu aja bedanya. Nah, ini untuk yang flowchart-nya sama aja ya sebenarnya. Tapi dia menjalankan badan pengulangannya dulu. Kan ada badan ya, badan pengulangan. Dia menjalankan badan pengulangannya dulu, baru kemudian mengecek kondisi pengulangan gitu. Nah, di sini misalkan ada inisiasi first element, kemudian ada aksinya ya. Ada next element, ini aksi, dan next element, kemudian baru dicek kondisinya. Kalau dia bernilai true, baru dia ke atas. Kalau dia bernilai salah, baru dia menjalankan yang ada di luar pengulangannya. Dia terminasi, kemudian program selesai. Gitu. Langsung aja ya ke contoh ya, biar lebih enak ya. Nah, di sini baca dulu ini. Pengulangan dikendalikan oleh elemen pengulangan yang diinisialisasi sebagai first element. Oke. Dan diubah nilainya dalam badan pengulangan menjadi next element. Sama dengan yang tadi. Nah, ini aksi minimal akan dilakukan 1 kali. Karena pada waktu eksekusi, pengulangan yang pertama tidak dilakukan tes terhadap kondisi pengulangan. Nah, jadi ini bedanya dengan yang pengulangan while tadi. Ini aksinya akan dilakukan dulu sebanyak 1 kali. Baru dilakukan tes terhadap pengulangannya gitu. Nah, untuk yang aksi yang dilakukan 1 kali tadi itu tidak dicek kondisinya. Jadi ditampilin dulu, baru dicek kondisinya. Nah, aksi akan dihentikan jika kondisi pengulangan tidak dipenuhi atau bahagia false. Akan diulang jika kondisi pengulangannya tercapai. Sama seperti tadi ya. Yang bedain cuma yang ada di tengah ini aja. Aksi minimal akan dilakukan 1 kali. Jadi dia melakukan aksinya sebanyak 1 kali dulu. Meskipun itu kondisinya sudah tidak memenuhi. Untuk kondisi awalnya, untuk first elementnya. Tes terhadap kondisi pengulangan dilakukan setelah aksi dilakukan. Nah, setelah aksi dilakukan baru dites kondisi pengulangannya. Pengulangan ini berpotensi mengalami kebocoran
Jika ada kemungkinan bahwa seharusnya aksi tidak pernah dilakukan, tidak pernah boleh dilakukan untuk kasus tertentu. Jadi pengulang ini berpotensi itu mengalami kebocoran. Jadi dia melakukan aksinya dulu baru dicek gitu. Jadi meskipun dia kondisi tidak memenuhi, dia akan mengalami kebocoran. Kebocoran ini sebanyak 1 kali aksi tadi. Oke, langsung aja lah contoh soal bang. Oke, langsung contoh soal gitu. Kalau konsepnya itu bisa dibaca-baca ya. Ini langsung contoh soal lagi. Ini sama seperti tadi, menampilkan hello sebanyak 10 di layar pakai while. Tadi kan pakai while. Oke, kita buat dulu integer i. Kita buat first elemennya i-nya itu misalkan sama dengan 1. Ini untuk first elemen. Nah, kira-kira gitu. Kemudian kita buat do-nya. Do kurung perawak aksinya. Aksinya tadi kan untuk menampilkan hello. Jadi kita buat si out hello gitu. And line. Nah, next elemennya apa tadi? Plus ya, next elemennya. Setelah itu baru kita buat kondisinya while i-nya itu kurang atau sama dengan 10. Titik koma. Oke, sampai sini kira-kira agak mirip ya untuk aksinya, ada aksinya ya. Cuman bedanya tadi dia ada di bawah ya, setelah while. Ini sebelum while. Nah, coba dijalankan. Oke, sama ya. Dia ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tetap 10 ya. Tetap 10. Jadi gini konsepnya. Dia ini tadi kan 1 ya untuk first element. Untuk aksinya ini si out hello. Dia akan menampilkan dulu hello sebanyak 1 kali. Hello, oke. Kemudian plus gitu, aksinya nambah kan. Perlu dicek kondisinya. Apakah dia benar-benar atau enggak. Kalau benar, dia akan menjalani lagi yang ini. Nah, saat dia kondisinya udah 10, tadi kan kita kondisinya 10 juga kita buat ya. Kalau kondisinya udah i-nya itu sama dengan 10, dia kan masih benar. Dia akan menjalankan lagi yang di dalam sini banyak 1 kali. I plus i-nya sama dengan 11. Nah, ini untuk yang hello terakhir ya. Nah, setelah kondisinya 11, dia udah tidak memenuhi. Dia udah selesai. Bingung ya? Oke. Jadi prinsipnya hampir sama dengan yang tadi. Tapi ini dia menjalankan aksinya terlebih dahulu. Nah, untuk membedakannya, kita bisa membuat first elemennya ini langsung bernilai false. Jadi nilainya 30 yang tadi, yang pertama tadi. Sini kita membuat 30 juga. Untuk yang while tadi, kalau kita masukkan first elemennya 30, itu tidak nampil apa-apa ya di layar ya. Nah, beda dengan yang ada di while. Kalau kita tampilin 30, dia akan menampilkan hello sebanyak 1 kali terlebih dahulu. Nah, kok bisa bang? Dia menampilkan hello sebanyak 1 kali. Nah, jadi meskipun nilai i-nya itu sudah tidak memenuhi atau bernilai salah untuk first elemennya, dia akan tetap menjalankan aksinya sebanyak 1 kali. Tadi kan udah disinggung ya, menjalankan aksinya sebanyak 1 kali. Ini maksudnya, dia akan menjalankan aksinya sebanyak 1 kali. Nah, setelah itu i plus ya, berarti i-nya tadi sudah 31 ya. Nah, baru dicek di kondisinya, apakah itu sudah memenuhi atau enggak. Ternyata tidak memenuhi, makanya dia udah langsung keluar gitu. Beda ya dengan yang tadi. Yang tadi kan dicek dulu, kalau dia memenuhi, baru dia menjalankan aksi sama next elemennya. Sedangkan kalau yang dual, dia menjalankan dulu aksi sama next elemennya, kemudian baru dicek di sini, gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak terkait dual? Atau ada yang bingung, ada yang mau ditanyain gitu? Ada nggak?
Halo, ada mau tanya nggak? Atau udah paham? Cukup, Pak. Masih jelas, Bang. Jelas, oke, mantap. Kayaknya pinter-pinter semua di sini. Tetap semangat ya si yang berpuasa ya. Saya juga berpuasa. Jadi ini kan tadi kan udah banyak 10 kali, lanjut ke slide selanjutnya. Solusinya sama aja yang tadi. Ini kan misalkan i-nya sama dengan 1, kemudian ada do, ada si hello, ini tuh aksinya di plus plus ini untuk next elemennya. Kemudian baru dibuat kondisinya gitu. Nah, sama kan dengan yang tadi. Oke, lanjut ya, alasan. Nah, ubah nilai i sama dengan 1 menjadi i sama dengan 15. Apakah ada hello yang muncul di layar? Ternyata tadi kita tampilin ada ya. Meskipun i-nya itu ya lebih lah dari yang 10 tadi. 100, sejuta, 1 miliar gitu. Sama aja. Dia nampilin 1 terlebih dahulu darinya. Ada yang kata-kata hello-nya di layar, tapi sebanyak 1 kali gitu. Apakah output yang dihasilkan berbeda dengan notasi while? Iya, outputnya beda. Kalau while dia tidak nampilin apa-apa, kalau kondisinya udah tidak memenuhi. Kalau dual, dia masih outputkan 1 kali, menjalankan aksi sebanyak 1 kali gitu. Mengapa? Pengulangan dual berpotensi mengalami kebocoran. Tadi udah jelasin ya, dari kebocoran. Jika ada kemungkinan bahwa seharusnya aksi tidak pernah boleh dilakukan untuk kasus tertentu, karena aksi minimal akan dilakukan 1 kali. Karena pada waktu eksekusi, pengulangan yang pertama tidak dilakukan tes terhadap kondisi pengulangan. Oke, paham ya? Agak panjang ini kata-katanya. Jadi aksi minimal akan dilakukan 1 kali gitu. Jadi menjalankan aksinya sebanyak 1 kali dulu baru dicek kondisinya. Oke, kira-kira udah paham lah. Oke, lanjut latihan 2. Latihan 2 tadi sama ya. Tinggal ganti aja jadi dual. Wah, kalian bisa lah kira-kira. 3 aja lah sekalian. Nih, biar beda soalnya. Kalau soalnya sama, bingung. Karena gak bingung sih, bosan kalau soalnya sama. Beda lah. Buatlah program untuk menerima input bilangan integer sebanyak 5 kali dari pengguna. Kemudian program menampilkan rata-rata. Oke, kita buatnya. Nah, i-nya awalnya apa? 1, kemudian pakai dual deh. Kalau kalian misalkan ada yang salah atau keliru dalam percobaan ini, nggak apa-apa ya, namanya juga kita sama-sama belajar gitu. Ada yang keliru itu nggak apa-apa. Kita buat variabel baru namanya misalkan angka gitu, angka. Kemudian ada plotnya untuk menampilkan ratanya atau rata-rata. Jadinya itu angka ya. Kemudian baru elemennya plus while-nya ini itu kurang atau sama dengan 5. Karena dia untuk menampilkan sebanyak 5 kali gitu. Nah, terakhir kita buat si nilai rata terus dengan ini jumlah dulu, tambahin jumlah. Oke, ini aja lah jumlah. Kenapa dia float ya? Karena sein-nya itu kita sendiri yang inputin. Angkanya juga kita ganti aja float aja lah. Karena itu di soalnya integer ya angkanya. Di soalnya integer. Ini buatlah bilangan integer integer. Oke, jumlah sama rata-ratanya jadi float aja nggak apa-apa. Nilai rata-rata itu sama dengan jumlah dibagi 5, ratanya nggak usah dibuat aja. Untuk efisien ada variabel gitu. Langsung aja jumlah dibagi 5. Sini kita buat
jumlah sama seperti tadi ya, sama dengan jumlah plus angka. Tadi kan plus i, tapi ini angkanya kita inputkan sendiri, jadi angka di sini bukan i ya. Nah, ini baru next elemen, ini kondisi. Oke, kita coba jalannya nih. 2, 5, 3, 6, 9. Oke, sama ya, nilai rata-ratanya itu 5. Kalau dijumlahin dibagi. Kalau mau dicek pakai kalkulator atau mau hitung sendiri silahkan. Nah, jadi ini kita tentuin dulu aja variabel-variabelnya apa yang kita membuat. Kemudian buat first elemennya ini 1. Karena apa? Karena di sini input nilainya ke 1, 2, 3, 4, 5 terus ke bawah ya. Berarti dia i nilainya. Kalau buat nilainya 0 nggak apa-apa, sama aja juga, bisa juga. Bisa nilai 0. Tapi di sini buat i-nya itu plus 1 gitu. Kalau i-nya ini. Dan juga ininya harus kurang dari 5 gitu, nggak sama dengan 5. Kalau dia sama dengan 5 jadi 6 kali dia sampai 6, ini kan sampai 5. Nah, dia nanti sampai 6 kalau buat kurang atau sama dengan. Jadi misalkan mau dibuat i-nya itu sama dengan 0, harus ada yang diubah juga di apa aksinya. Kita ganti satu lagi ya, itu i-nya juga kita ganti i, dan tambahin kurang atau sama. Nah, sama aja dengan yang tadi. Ini kan cuma tampilannya beda ya. Input nilai ke i, berarti nilai ke 1 itu sama dengan berapa? Kita masukin angkanya 2. Nah, kemudian dicek di sini jumlah sama dengan jumlah plus angka, berarti 0 ditambah 2. Ini bisa kita buat nggak dibuat angka 0, bisa kita buat gini juga sama dengan 0 gitu. Untuk mastiin aja kalau jumlah itu nilainya 0 yang pertama, itu aja. Nih, kalau mau dihapus juga nggak apa-apa sih. Tapi untuk beberapa komputer nanti akan error kalau nggak pakai 0. Jadi saya sarankan untuk memakai 0 ya awalnya. Kalau di jalanan sama enggak? 2, 5, 3, 6, 9, 5. Masih out. Nilai ke i masukkan ini kan sama aja dengan yang tadi ya, ada jumlah itu, ada i plus plus, tapi dia konsepnya terbalik. Terakhir tinggal kita buat rata-ratanya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kita terkait soal yang 3 ini. Halo, ada yang mau tanya nggak? Belum ada, Bang. Oh, belum ada ya? Oke. Ini kan materinya udah selesai ya nih, udah selesai. Ini kan udah solusi, kemudian ada tambahan, kemudian ada terima kasih. Nah, ini nanti ada materi tambahan ya dari sini. Sini kan ada materi tambahan untuk perulangan while sama dual. Nanti dijelasin oleh Kak April ya. Kak April udah ada belum di sini? Ada. Ada ya. Oke. Nanti dilanjutin Kak April ya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Oke, kita lanjutin ke Kak April. Saya stop dulu present ya. Oke, akan gantian saya yang presenting ya. Sebelumnya suara saya udah terdengar jelas ya? Apa masih kekecilan nggak? Sudah terdengar Jelas ya. Oke, saya presenting ya. Jadi setelah tadi udah dijelasin tentang teori-teori dan beberapa contoh oleh Bang Aan, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang si while sama do while ini, kita bakal nyoba beberapa contoh soal yang ada dari materi tambahan ini ya. Oke, untuk yang pertama, kita langsung ke contoh programnya aja. Jadi di contoh program yang pertama ini, kita diminta untuk mencetak bintang, cuma dia menggunakan perulangan while. Kalau di minggu lalu kan kalian pasti udah pernah nyoba semua tuh mencetak bintang pakai perulangan for. Ternyata untuk menampilkan bintang kita bisa juga pakai perulangan while. Caranya juga nggak jauh berbeda. Untuk contohnya bisa langsung di
praktekin di C++-nya aja ya. Oke, jadi kalau untuk perulangan while ini, kayak tadi yang udah dijelasin, pertama-tama kita kan harus melakukan inisialisasi first elemennya. Makanya di sini kita inisialisasiin dulu integernya, contohnya integer i, variabel i dengan tipe data integer, kita inisialisasikan dia startnya dari 0. Kemudian kita tulis while-nya. Untuk kondisi perulangannya, kita pakai di sini sebagai contoh i-nya kurang dari sama dengan 5. Berarti nanti bintangnya yang keluar, dia batasnya cuma sampai 5. Cuma karena dia di sini startnya dari 0, berarti nanti bintangnya bakal keluarnya sebanyak 6. Karena dia mulainya kan dihitungnya dari 0, 1, 2, 3, 4, sampai 5. Oke, kemudian kita buka kurung di sini untuk masuk ke badan perulangannya. Di badan perulangannya ini kita bisa melakukan aksi kan. Untuk contoh program ini, aksinya kita mau disuruh menampilkan bintang. Oke, seperti biasa. Kemudian ada iterasi di sini, next elemennya, dia gunanya untuk mengupdate nilai i-nya setiap satu kali melakukan perulangan. Kita langsung compile aja. Nah, dia muncul kan bintangnya sebanyak 5 tuh. Sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia mulainya sebanyak 6 karena memang kita tadi inisialisasi awalnya dia dari i-nya sama dengan 0. Makanya dia dihitungnya dari 0 sampai 5, makanya dia keluarnya sebanyak 6. Cuma kalau kita misalnya startnya dari 1, dia bakal baru munculnya 5. Kalau kita startnya dari 1, dia akan munculnya 5 bintang, karena dia mulai indeksnya dari 1 sampai 5. Oke, kemudian di sini ada pertanyaan, kenapa bintangnya 6 bukan 5? Oke, tadi udah dibahas. Kemudian, jika tidak ada i++, maka nilai i akan tetap 0, sehingga kondisinya akan selalu terpenuhi, akibatnya bintang akan tercetak tanpa henti. Jadi kita coba ya, kalau misalnya kita nggak pakai next element di sini, nggak pakai iterasi, programnya bakal jadi kayak mana? Oke, tuh bintangnya nggak berhenti-berhenti. Dia bakalan error programnya. Makanya kita kalau menuliskan perulangan while ini, penting untuk menaruh iterasi di badan perulangannya. Kemudian kita lanjut ke contoh program yang kedua. Yang kedua itu do while. Jadi sebenarnya while sama do while ini nggak jauh beda, mereka sama aja. Cuma bedanya kalau do while ini, dia itu sebelum ngecek kondisi perulangannya, sebelum dia ngecek syaratnya, dia tuh bakal melakukan satu kali perulangan dulu. Dia akan melakukan satu kali aksi dulu di sini. Kita langsung ke contohnya aja ya. Dia juga sama aja, pertamanya menginisialisasikan first elemennya. Sini contohnya kita i-nya mulainya dari 0. Kemudian kita tulis dulunya. Jadi kalau do while ini dia langsung pakai buka kurawal aja, nggak usah pakai kondisi, nggak usah menampilkan syarat kondisinya kayak si while, karena nanti dia kondisinya di akhir. Jadi awalnya dia cuma ada do sama langsung badan perulangannya. Kemudian langsung kita masukin aksinya, karena di sini kita mau menampilkan bintang, jadi kita langsung aksinya kita tulis si out bintang langsung aja. Kemudian dia juga iterasinya di dalam badan perulangan sini, i++-nya. Nah, setelah dia satu kali melakukan aksi ini, baru si while ini, baru nanti dia ngecek kondisi perulangannya di sini, di while sini, terakhir. Contohnya, while-nya, misalnya i-nya kurang dari sama dengan 5. Oke, kita coba compile. Nah, di sini sebenarnya dia sama aja, bintangnya 6 juga. Kenapa? Karena ketika kita tadi inisialisasiin i-nya kan sama dengan 0 di awal. Kemudian programnya akan melakukan satu kali aksi mengoutput bintang ini kan. Nah, ketika dia sudah melakukan satu kali aksi menampilkan bintang ini, itu udah terhitung si i0-nya di sini. Kemudian baru di iterasi ini diupdate i-nya baru jadi sama dengan 1. Kemudian setelah dia udah satu kali melakukan aksi di sini, baru dia masuk ke
pengecekan kondisi di while ini. Jadi kan sekarang I-nya setelah tadi melakukan satu kali aksi di sini, I-nya sekarang sama dengan 1 kan. Nah, baru dicek di sini while I kurang dari sama dengan 5, karena I-nya sekarang udah 1, akan dicek I-nya ini masih kurang dari sama dengan 5 atau enggak. Karena 1 itu masih kurang dari sama dengan 5, makanya dia baru berlanjut mengulang sebanyak sampai si kurang dari sama dengan 5 ini. Makanya dia sebenarnya sama aja, outputnya sama-sama 6 juga bintangnya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh soal lain, masih ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait 2 contoh program tadi? Atau saya ngejelasinnya kecepatan? Atau aman? Aman, Kak. Aman, oke. Kalau aman berarti saya lanjut ke contoh program selanjutnya ya. Nah, di contoh selanjutnya, kita ini diminta untuk modifikasi program yang tadi, cuma bedanya dia first elemennya dia dimulainya dari 8. Kalau tadi kan kita mulainya dari 0 atau 1. Sekarang kita mau coba nih, kalau dia inisialisasi awalnya dia mulai dari 8, kira-kira yang terjadi bakal apa? Ini masih contoh yang while, berarti kita tulis lagi while-nya. Dengan syarat I-nya kurang dari sama dengan 5. Si out-nya bintang. Reaksinya I++. Oke. Dan di sini kita coba ganti first elemennya jadi 8. Compile. Nah, dia nggak keluar apa-apa. Kenapa tuh? Karena while ini ketika mau melakukan perulangan, dia tuh yang pertama dicek itu di sini, dicek dulu kondisinya. Si I-nya ini memenuhi syarat atau enggak, dia kurang dari sama dengan 5 atau enggak. Karena tadi kita udah inisialisasiin di awal, nilai awal I-nya itu 8, dan ketika dicek sini si 8 ini enggak memenuhi, dia enggak kurang dari sama dengan 5, akhirnya enggak terjadilah perulangan di sini. Dia langsung dia langsung selesai programnya, langsung terminasi gitu. Makanya di sini enggak menampilkan apa-apa. Kemudian kalau yang untuk versi dualnya, kalau yang dualnya bakal kelihatan beda nih di sini nih. Kita ganti jadi dual ya. Oke. Dia langsung ke badan perulangannya, si out bintang, kemudian iterasi. Nah, baru dia di sini masuk ke while-nya. Syaratnya I harus kurang dari sama dengan 5. Ini kebanyakan kurangnya. Oke. Keluar 1. Beda sama si while tadi. Kalau si while tadi kan ketika kita compile dia nggak keluar apa-apa kan, kosong. Cuma bedanya di dual ini dia masih ngeluarin 1 bintang. Kenapa tuh? Nah, karena bedanya kalau dual ini dia kan melakukan aksinya dulu sebelum dicek kondisinya. Jadi nggak peduli I-nya ini nantinya bakalan nggak memenuhi syarat atau enggak, pokoknya dia bakalan dilakukan dulu aksinya sebanyak 1 kali tuh, 1 kali pertama, 1 kali aja. Jadi walaupun I-nya sama dengan 8, dia istilahnya bakal terjadi kebocoran gitu. Jadi dia bakal bocor 1 kali, ngeluarin output bintang ini, kemudian setelah dia diiterasi, baru nanti di sini dicek nilai I-nya berapa. Karena tadi dia udah 1 kali melakukan aksi kan, berarti sekarang I-nya sama dengan 9 kan, bukan 8 lagi. Ketika dicek di sini, ternyata I-nya nggak memenuhi, karena dia nggak kurang dari sama dengan 5. Nah, baru setelah itu programnya diterminasi. Tapi ketika menampilkan nanti, dia bakalan ngeluarin si 1 bintang ini dulu tadi. Tuh. Oke, dari 2 contoh tadi, ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita lanjut ke contoh program yang lain? Kira-kira udah mulai kebayang kan bedanya si while sama dual ini apa gitu? Kalau Sudah. dari Oke, sudah ya. Berarti kita lanjut aja ya. Oke, kita lanjut ke contoh program berikutnya.
program selanjutnya, dia ini minta menampilkan tulisan berindeks sampai sebanyak bilangan tertentu. Jadi, kalau di contoh program yang udah dijelasin sama Bang Aan tadi, kan suruh nampilin hello, banyak tuh, sebanyak 10 kali. Kalau ini bedanya cuma dia nampilin bilangan indeksnya di sampingnya, gitu. Sama aja sih sebenarnya. Kita coba ya. Inisialisasi first elemennya, dia masukin kondisi perulangannya. Di sini dimintanya i-nya kurang dari sama dengan 10. Berarti nanti kita bakal nampilin si hello sebanyak 10 kali. Ini aksinya kita akan si out hello. Kemudian di sini ada tambahan, gak cuma hello, kita mau nampilin indeksnya juga. Jadi setiap kali kita ngeksekusi, setiap kali melakukan perulangan, di samping hello-nya tuh bakal muncul indeks saat perulangan itu, gitu. Kita pakai n-line biar dia nganter ke bawah. Kemudian iterasinya jangan lupa i++. Oke, jika kita compile, kurang pakai ini, kurang pakai spasi di sini. Oke. Nah, bakal muncul tuh dia hello sebanyak 10 kali, cuma bedanya dia di sini ada indeksnya mulai dari 1 sampai 10. Karena memang indeksnya sesuai yang udah kita inisialisasiin ya, dia i-nya mulainya dari 1. Makanya dia hello-nya di sini hello 1 dan dia berhentinya di 10 karena memang batas perulangannya dia kurang dari sama dengan 10. Gitu. Kalau misalnya mau diubah juga bisa, misalnya kita nggak mau startnya dari 1, misalnya mau startnya dari 5 aja gitu. Jadi dia bakal melakukan perulangan sebanyak 5 kali itu ntar, dari 5 sampai 10. Nah, dia muncul gitu. 5 kali perulangan dari indeks ke-5 sampai indeks ke-10. Jadi dia nampilin sesuai indeksnya. Oke, gampang-gampang kok contoh programnya ini kan. Gampang-gampang ya. Kemudian ini mirip-mirip sama yang tadi, cuma bedanya di sini indeksnya ini banyaknya sesuai inputan dari user. Kita contoh langsung aja, berarti kita ini i-nya kita mulainya dari 1, cuma batas perulangannya itu dia inputan dari user sebanyak n. Nanti user bakal diminta untuk memasukkan nilai n. Terus user akan masukin n-nya sebagai batas perulangan while-nya nanti. Kemudian kita masuk ke while-nya sekarang dengan kondisinya i kurang dari sama dengan n, di mana n ini merupakan inputan dari user tadi. Jadi syaratnya nanti dia berhentinya di n ini. Kemudian ke badan perulangannya kita bakal nampilin hello. Ikuti sama indeksnya. Kemudian pakai n-line dan iterasi. Kita compile. Nah, nanti programnya bakal minta inputan dari user nih, terserah user yang mau masukin nilai berapa. Misalnya kita mau bikin hello-nya nyampe 15 gitu ya. Kita masukin 15, dia bakal muncul tuh hello-nya dari indeks 1 sampai indeks ke 15. Itu bedanya. Oke. Kalau dari contoh tadi, ada pertanyaan? Atau masih cukup jelas? Cukup, Kak. Oke, cukup ya. Kita lanjut berarti ya ke contoh selanjutnya. Oke, contoh selanjutnya di sini programnya dia bisa menerima input banyaknya data. Jadi dia nanti bisa menerima input banyaknya data yang mau user masukkan. Kemudian dia bakalan minta user untuk menginputkan nilai dari setiap datanya satu per satu sampai dia selesai. Jadi kita langsung ke contohnya aja ya. Jadi kita inisialisasi first elemennya dulu. I-nya mulainya dari 1, contohnya. Kemudian ada integer n dan x, di mana n ini nanti banyak data yang mau dimasukin oleh usernya. Kemudian x ini angka-angkanya yang bakal dimasukin sama usernya.
Kemudian program akan minta user untuk masukkan nilai N-nya. Kemudian untuk while-nya, kondisinya I-nya kurang dari sama dengan N, karena nanti dia bakal minta datanya sebanyak N. Sebanyak si inputan usernya maunya nyampe berapa banyak tuh. Oke. Kemudian di dalam while ini, nanti bakalan muncul data ke. Jadi nanti setiap kali user itu masukin data, jadi dia outputnya bakal gini nih, dia bakal minta satu-satu. Dia bakal minta data ke satu, terus user masukin. Kemudian setelah di enter, muncul lagi nih dia minta data keduanya berapa, terus usernya nginputin. Terus nyampe data ke N. Ya, terus user bakal masukin X ini angka-angkanya yang akan dimasukin sebagai datanya. Kemudian iterasinya di sini. Oke, kita compile. Nah, dia pertama bakal minta masukan banyaknya data. Jadi si user itu mau masukin berapa banyak data. Misalnya contoh kita mau masukin 8 buah data angka gitu ya. Nah, nanti dia bakal minta satu-satu gitu tuh. Dia minta data ke satunya berapa. Ini kita random aja, misalnya 3. Terus data keduanya 5, 7, 8, 1. Nah, jadi dia bakal minta nyampe data ke 8 sesuai sama si masukan usernya tadi. Dia mau masukin datanya sebanyak 8 kali. Tuh. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Apa masih aman? Aman nggak? Aman, oke. Iya, emang bener ya, pinter-pinter kelas ini ya kayaknya ya. Cepet kita nangkapnya. Oke, lanjut ke program berikutnya. Si program ini dia minta menerima input banyaknya data. Kemudian sama kayak tadi, dia minta usernya masukin nilai satu persatu. Tapi bedanya, si program ini dia bakalan berhenti ketika si user memasukkan bilangan negatif. Jadi kalau dia sekali aja masukin bilangan negatif, kayak misalnya di outputnya kayak gini contohnya, dia bakalan berhenti. Nih kita contoh ke C++ ya. Inisialisasi first elemennya dia dari 1, kemudian ada integer n sama x sama kayak tadi. Pakai hapus tadi ya. Masukkan nilai n. Terus while-nya di sini. Di sini bedanya di kondisi perulangannya ya. Kalau tadi kan cuma i kurang dari sama dengan n. Kalau di sini ada tambahan, dia pakai operator ya namanya ini. Dia pakai operator n, di mana si syaratnya si x-nya ini harus lebih dari sama dengan 0. Karena kan tadi di programnya dia dimintanya dia bakalan berhenti kalau yang dimasukin bilangan negatif. Jadi syaratnya itu while-nya ini akan terus berulang selama i-nya masih kurang dari n dan kalau si x-nya ini masih bilangan positif. Kalau misalnya salah satunya aja udah nggak terpenuhi, maka programnya bakalan berhenti. Oke, syaratnya 2 itu. Kemudian ke badan perulangannya, dia bakal nampilin data ke i. Kemudian user akan diminta untuk memasukkan angka yang dia inginkan. Kenapa ini? Oh, kurang titik koma. Oke. Diminta nih masukin n-nya nih. Misalnya kita mau masukin kayak tadi 8 data. Nah, data ke 1. Misalnya kita masukin 3, masukin 5, masukin 4. Ini sebagai contoh kita misalnya langsung masukin minus di data keempat nih. Misalnya minus 7.
Nah, program itu langsung berhenti. Padahal kan tadi usernya mintanya dia mau masukin datanya sebanyak 8. Sedangkan ketika kita masukin di data keempat, dia langsung berhenti karena kita masukinnya di sini angkanya minus. Kan programnya dia mintanya bakalan berhenti kalau input bilangannya negatif. Jadi dua syarat ini harus terpenuhi. Itu kalau udah salah satunya aja nggak terpenuhi, programnya akan berhenti. Oke, kalau ini modifikasi aja. Jadi bedanya dia nggak ada inputan N dari user. Dia langsung masukin data aja. Ini kita hapus. Dia sama aja kayak tadi, cuma bedanya programnya dia langsung minta masukin, apa ini? Oh iya, ini dihapus juga nih. Jadi syaratnya cuma satu nih. Syaratnya X-nya nggak boleh minus. X-nya harus lebih dari 0. Sama aja, cuma bedanya dia langsung minta masukin data. Dan ini nggak ada batasan. Dia mau kalian masukin data nyampe 100 juga bisa. Tuh. Soalnya berapa nih? Random aja nih. Tuh, dia bakal terus berlanjut. Mau kalian masukin data nyampe berapapun. Jadi dia bakal berhentinya cuma ketika kalian masukinnya minus 9 itu misalnya. Nah, baru dia berhenti. Karena memang syaratnya cuma satu di sini, X-nya, yaitu bilangan yang dimasukin user di sini, dia harus lebih dari 0. Oke, dari contoh soal ini masih ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang bingung nggak? Apa saya jelasinnya kecepatan atau kurang jelas? Kalau ada yang kurang jelas ditanya aja bisa ya. Apa aman? Masih aman ya? Aman nggak? Oke. Berarti kita lanjut aja. Ini ada modifikasi lagi. Jadi bedanya sama aja kayak program yang udah kita buat di sini tadi. Cuma bedanya setelah dia menerima semua datanya, programnya nanti di akhirnya dia bakal nampilin hasil jumlah dari semua data. Nih, dari semua data yang udah dimasuk-masukin, dia bakal dijumlahin terus ditampilin di akhir sini. Gitu. Kita langsung ke programnya. Berarti kita buat first elemennya dulu, kita inisialisasikan sebagai 1, kemudian ada integer X sebagai data yang akan dimasukkan user nantinya. Kemudian ada sum ini variabel untuk nyimpen jumlah data-data yang masuk nanti. Kita inisialisasikan sebagai 0 dulu ya, karena kayak yang udah si Bang An jelasin tadi, dia memang harus diinisialisasikan 0 dulu, karena takutnya nanti bisa error. Kalau nggak dibikin 0. Oke, kemudian kita masuk ke while-nya. Syaratnya di sini X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Jadi dia nggak boleh negatif. Kalau negatif nanti programnya berhenti. Ini sama kayak tadi, programnya bakal minta data untuk dimasukkan user. Kemudian check X. Nah, bedanya di sini ada si sum nih. Jadi setiap satu kali melakukan perulangan, dia bakal nambahin si I-nya gitu. Jadi kayak misalnya I-nya startnya 1, nanti udah 1 kali perulangan, sumnya ini bakal ditambah sama 1. Kemudian setelah iterasi I-nya kan jadi 2 tuh. Nah, nanti setelah melakukan perulangan yang kedua, sum yang tadi udah nyimpen nilai 1, dia bakal ditambah sama I yang sekarang, misalnya I-nya 2 gitu. Jadi dia bakal nambah terus nyampe akhirnya nanti. Kemudian penulisannya kayak gini. Sebenarnya ada penulisan alternatifnya yang lebih singkat. Kalau kalian males nulis kayak gini, bisa aja langsung pakai plus sama dengan gitu ya. Plus sama dengan X. Cuma jangan kebalik, jangan sama dengan plus. Dia berarti ini kan ditambah dengan X gitu. Oke, kemudian di plus. Nah, udah selesai dari perulangan while-nya, di akhirnya nanti dia bakal nampilin jumlahnya.
bakal ditampilin hasil jumlah data. Tampilin si sumnya. Mana tadi? Nah, di sini dia ada sum min X. Kenapa? Karena pada bagian output kan ditampilkan sum min X nih. Karena nilai sumnya yang terakhir ini dia masih mengandung nilai X yang terakhir, yang si negatif ini, yang jadi batas perulangannya. Jadi kita perlu membuang nilai tersebut dengan cara mengurangi sumnya dengan X. Sebenarnya ada cara lain juga, bisa menggunakan kombinasi dengan konsep percabangan, cuma dia bakal secara detail dipelajari di minggu ke-11. Nanti bakal dipelajarin gitu. Compile, dia bakal minta datanya. Misalnya, gak usah banyak-banyak, misalnya 4 data aja ya. Kita masukin min 1. Nah, bakal keluar nih hasil jumlah datanya. Pertambahan dari si 8, 3, sama 2. Yang negatifnya nggak kita ikutin. Jadi jumlah datanya 13. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau masih cukup jelas dari codingannya? Atau dari outputnya? Kalau masih ada yang mau ditanyain, bisa ditanyain. Masih jelas ya kalau gitu? Oke, kalau nggak ada yang nanya berarti saya lanjut. Program selanjutnya ini menerima input data teks. Kalau dari tadi kita udah masukin angka mulu tuh, sekarang kita bakal programnya bakal bisa menerima data teks satu persatu juga, hingga menemukan bahwa ada inputan kata-kata tertentu sehingga perulangannya berhenti. Oke, kalau di sini contohnya dia itu, kita langsung CPP-nya. Ini berarti dia nerimanya string, karena kan dia bentuknya kata-kata ya. Kalau integer kan buat angka. Nah, jadi si program ini dia bakal meminta masukan nama-nama mahasiswa. Nah, program ini dia bakal berhenti ketika user itu masukin tulisan selesai ini atau N. Akhirnya. Oke, di sini sama aja kita pakai while juga, cuma bedanya di syaratnya. Nah, di syaratnya sini nanti kan user ini bakal masukin nama-nama yang kita umpamakan sebagai si string X ini, variabel X ini. Jadi syaratnya di sini X-nya itu nggak boleh kata selesai dan nggak boleh juga kata N. Jadi kalau untuk string kita pakai petik 2 ya. Oke, kemudian di sini usernya bakal masukin X-nya. Itu aja. Nah, jadi kita bisa masukin nama-nama di sini. Misalnya Bang Aan nih. Kita masukin Aan. Misalnya April. Mei. Ini gitu misalnya. Nah, ini dia nggak akan ada batasnya. Dia bakal bisa terus masukin nama-nama, kecuali kita ngetikin kata selesai atau kata N. Karena syarat perulangan while-nya memang itu. Setelah kita masukin selesai, baru dia berhenti. Kemudian ada yang perlu diperhatiin di sini, ketika kita masukin nama-nama ini,
untuk syarat si selesai sama N-nya, dia ini case sensitif. Jadi ketika kalian masukin selesai ini, kalian harus perhatiin depannya ini hurufnya gede, selesai gitu. Huruf gede, N-nya juga huruf E-nya gede. Sebenarnya kalian bisa aja sih kalau mau nambahin lagi nih, pakai dan ini di sini untuk nambahin kondisinya. Jadi misalnya kalau selesainya huruf kecil bisa berhenti gitu. Sebenarnya bisa aja. Jadi ya diperhatiin case sensitifnya. Oke, ini selanjutnya ada program pengenceran larutan. Jadi yang diinputkan ini jumlah mol zatnya dan volume pelarut mula-mula. Kita disuruh, bukan kita yang disuruh sih, programnya disuruh menghitung konsentrasi molaritas. Lalu akan ditambahkan pelarut terus-menerus sampai konsentrasinya itu kurang dari 0,5. Tampilan outputnya akan seperti ini. Ini materi kimia TPB ya, ini yang lagi kalian pelajarin ya. Atau udah lewat semester kemarin ya. Oke, tapi bedanya ketika bikin program ini kita pakai float nih. Karena nanti hitung-hitungannya tuh pasti banyak koma-komaan ya kan. Kita juga masukinnya pakai 0,5, 1,5 kayak gini. Bagusnya pakai float biar angkanya tuh sesuai sama angka aslinya. Kalau pakai integer nanti takutnya dia dibuletin nilainya. Contohnya float n m tf. Nanti programnya itu dia bakalan minta jumlah molnya. Kalau disingkat N kan. Oke, kemudian user bakal masukin tuh nilai N-nya. Ya, nanti bakal diminta lagi volume pelarut mula-mulanya. Atau V dalam liter. Jadi kita masukinnya nanti udah dalam satuan liter. Kemudian ini rumusnya kan, rumus mencari molaritas, yaitu kan rumusnya N per V. Kita masukin perhitungan ini di sini. Nah, kemudian sekarang kita baru masuk ke perulangan while-nya. Jadi syaratnya ini, kan tadi kita bakal bisa masukin terus ini nih. Kita bisa menambahkan pelarut secara terus-menerus sampai konsentrasinya nih kurang dari 0,5. Makanya dia bakal jadi syarat di while sini. Jadi dia bakal bisa dimasukin nyampe si pelarutnya ini dari 0,5. Programnya bakal minta tambahkan pelarut. Liter. Oke. Nah, si pelarutnya ini tadi kita simpennya di variabel Vf ini ya. Oke, kemudian rumusnya nanti berarti volumenya ini dia bakalan ditambahin sama pelarut yang barusan kita tambahin di sini kan. Makanya dia di sini V-nya ditambah sama Vf. Terus nanti bakal dihitung nih molaritasnya dengan rumus N per V. Nah, setelah itu baru di akhir programnya nanti dia bakal mengoutputkan konsentrasi akhir larutannya. Konsen M akan kita tampilkan di sini M-nya. Kemudian kita juga bakal nampilin volume akhirnya. Selain konsentrasi air larutannya, ditampilin volume akhir larutannya juga dalam satuan liter. Nah,
tipe. Ini M. Nah, nanti programnya bakal minta tuh jumlah mol zatnya. Contohnya kayak di sini deh. Kita misalnya mau masukin N-nya misalnya 5. Kemudian volume pelarut mula-mulanya 2,5, 0,5, 0,5. Nah, dia bakal ngulang terus nih. Programnya bakal minta terus. Ntar. Dia bakal minta terus. Ini ke enter sama aja sih sebenarnya, cuma agak ke bawah. 1,5, 2. Nah, ketika di syaratnya ini tadi si M-nya ini udah kurang dari 0,5, dia bakal berhenti. Karena ini kan syarat pulangannya M-nya selama dia masih lebih dari 0,5 kan, dia bakal bisa ditambahin terus-menerus tuh sampai dia nanti kurang dari 0,5. Nah, ini ketika udah kita tambahin dan dia hasil akhirnya mungkin sudah kurang dari 0,5, makanya dia berhenti perulangannya dan bakal ditampilin konsentrasi akhir dari larutannya yaitu sekian dan volume akhir dari larutannya. Oke, udah selesai nih. Ada latihan, tapi waktu kita udah lewat ya, udah 10.46, nyampe 10.40 kan kelasnya ya. Kalau dari materinya, dari contoh-contoh programnya, masih ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kak mau screenshot Kak? Mau screenshot apa? Codingan ininya? Iya, iya Kak yang konsentrasi. Oke, sebenarnya ini di slide-nya ada, nanti dibagiin kok ini. Cuma kalau mau screenshot boleh. Persisnya Kak, itu codingannya. Udah kelihatan? Kelihatan Kak? Oke. Udah ya? Udah Kak. Oke, nanti ini slide tambahannya bakal di-share juga pasti sama Pak Angga di Google Drive-nya kok. Oke, masih ada yang mau ditanyain nggak dari materi tadi? Kalau nggak ada, kita cukupin kuliahnya ya. Ya, ini ada latihan, nanti paling bisa kalian coba-coba di rumah nih. Ini pakai konsep dual ini kayaknya. Bisa dicoba-coba buat mendalami materi si while sama do while. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu dari contoh-contoh tadi atau cukup? Cukup sepertinya, Kak. Cukup ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mengakhiri perkuliahan, saya minta on cam bentar dulu ya buat bukti perkuliahannya. Dia masih presenting. Oke. Saya SS ya. 1, 2, 3. Oke. Udah boleh dimatiin lagi kameranya. Berarti cukupnya perkuliahannya, mohon maaf ini agak lewat 8 menit, karena tadi materinya cukup banyak juga. Berarti saya sama Bang Aan cukupkan perkuliahannya sampai cukupkan saja perkuliahannya. Kayak mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian materi tadi, karena kita sama-sama belajar ya. Oke, berarti saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kak.